Hi there, it's me Rina. Now I will invite you to discuss about my new book. The title is Teach Like Finland. Nah, buku ini adalah salah satu yang saya rekomendasikan buat teman-teman semuanya yang sedang berkecimpung di dunia pendidikan maupun yang mau coba tentang gimana sih dunia pendidikan yang menyenangkan itu. Nah, kalian bisa belajar di buku Teach Like Finland. Di sini kita bakal dapetin 33 strategi sederhana untuk bikin kelas yang menyenangkan. Nah, buku ini udah nggak ada plastiknya karena udah saya buka. Habis ini saya akan kasih tahu tentang apa aja yang bakal kalian dapat ketika kalian baca buku Teach Like Finland ini. Oh ya teman-teman semuanya, kalau kalian tertarik untuk beli buku Teach Like Finland ini, kalian bisa datang ke toko buku Gramedia terdekat di kota kalian. Oke, jadi karena udah banyak banget teman-teman semuanya yang udah nungguin review dari Teach Like Finland ini, maka dari itu saya akan kasih spoiler dulu tentang ada berapa bab sih di dalam buku Teach Like Finland ini. Jadi di dalam buku Teach Like Finland ini kita akan dibagi menjadi 5 bab di sini. Dan di dalam 5 bab ini akan terbagi ke dalam beberapa subbab yang cukup banyak ya di sini. Dan teman-teman semuanya, saya kasih sedikit spoiler tentang kenapa waktu itu saya benar-benar pengen banget beli buku Teach Like Finland ini. Padahal kan pas waktu kita kuliah udah diajarin segala macam tentang gimana ngajar, bagaimana strateginya belajar, mengajar dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada beberapa hal yang kurang saya dapatkan, mungkin karena waktu itu saya tertidur atau kenapa gitu ya ketika kuliah. Maka saya melihat buku ini saya tertarik banget karena di dalam bab yang pertama tentang kesejahteraan itu sendiri itu ada beberapa subbab yang baru saya ketahui. Jadi yang pertama adalah pas waktu saya baca buku ini tentang jadwal istirahat otak. Jadi hal yang paling bikin saya tertarik adalah tentang jadwal istirahat otak kita. Ternyata di situ saya dapat banyak hal yang bisa saya terapkan ketika saya mengajar selama 2 bulan untuk menggantikan salah satu guru di salah satu SD di Surabaya yang sedang cuti. Situ saya coba terapkan one by one di situ, dari mulai bagaimana belajar sambil bergerak, kemudian memberi kesempatan buat anak-anak dan lain sebagainya. Itu ada kaitannya dengan buku Teach Like Finland. Walaupun sebelumnya itu saya belum pernah baca buku Teach Like Finland ini, tapi ada beberapa ilmu yang udah saya dapetin ketika kuliah. Nah, pada waktu saya mulai ngajar tuh di sekolahan itu, saya coba terapin beberapa metode-metode, bahkan saya kombinasikan dan lain sebagainya. Terus ketemulah sama buku Teach Like Finland ini. Jadi makin mendukung tentang apa yang sudah saya lakukan ini ternyata bener loh kayak gitu. Walaupun kita udah di posisi sebagai pengajar, tapi kita juga harus tetap belajar. Salah satunya adalah belajar tentang metode-metode dan juga strategi gimana caranya menyampaikan materi dengan menyenangkan untuk anak-anak semuanya. Kayak gitu ya guys ya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya kritisi di sini terkait apa yang sudah saya lihat di real life tentang pendidikan di Indonesia, bahkan dulu pas waktu saya masih kecil. Kemudian apa yang sudah saya baca di sini sedikit yang mau saya diskusiin sama teman-teman semuanya. Yang pertama tentang jadwal istirahat otak. Ternyata pendidikan di Indonesia itu masih ada yang kurang memahami tentang kapan sih waktunya otak itu untuk istirahat. Padahal pas waktu kita belajar itu kayak otak itu butuh waktu ketika menerima sesuatu, mencerna, kemudian dia itu butuh waktu sejenak untuk istirahat. Nah, kebanyakan istirahat kita pas waktu sekolah adalah setelah kita dapat pelajaran A, B, C, D, habis itu nanti istirahat selama 30 menit terus masuk lagi. Nah, istirahat otak selama 30 menit itu dirasa kurang banget guys. Makanya teman-teman semuanya kalau bisa setelah kita nanti masuk di pembelajaran, 10 menit pertama kita buat enjoy dulu dengan kasih materi-materi yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Habis itu masuk ke dalam materi di bagian akhir sambil latihan sambil kita main games. Jadi kita di sini mengkombinasikan antara belajar sambil bergerak, kemudian sambil mengistirahatkan otak. Jadi otak tuh nggak tegang terus kayak harus menerima materi terus gitu, jangan. Kemudian belajar sambil bergerak. Jadi ini adalah hal yang paling penting. Kebanyakan kalau mengajar itu kan kayak gurunya ada di depan nih, terus anak-anaknya duduk sambil mendengarkan gurunya. Nah, ini sudah waktunya kita move on untuk bikin pelajaran kita tuh jadi menyenangkan dan anak itu fokus sama pelajaran kita. Adalah dengan cara mengajak anak itu juga ikut bergerak. Yang pertama,
Dengan kita mengajak mereka bisa ice breaking, kemudian mengajak mereka untuk tampil ke depan menyampaikan sesuatu, kemudian saling berkomunikasi dengan temannya untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, hal-hal semacam ini bisa mendorong mereka untuk lebih mengingat pembelajarannya, karena mereka mengingat, oh pada waktu itu loh aku diskusi sama kamu gitu kan, nah tentang materi ini. Nah, sehingga dengan hal-hal semacam itu bisa membantu mereka untuk mengingat materi-materi yang waktu itu disampaikan, kayak begitu. Guys, tidak kalah pentingnya lagi adalah menyederhanakan ruangan kelas. Pas waktu saya baca buku ini, saya sedikit melihat perbedaan yang sangat signifikan sih. Kayak pas waktu saya lihat di ruangan-ruangan di sekolah-sekolah. Contohnya di sekolah kemarin yang saya pas waktu ngajar itu. Di situ bisa dibilang cukup banyak tempelan-tempelan di dinding terkait informasi-informasi, gambar-gambar, kemudian desain-desain, sehingga ruangan itu tampak seperti penuh. Padahal di buku ini kita dianjurkan untuk membuat ruangan kelas itu selega mungkin. Maksudnya tuh kayak lebih meminimalisir adanya tempelan-tempelan di dinding. Kenapa? Karena bisa menstimulus otak itu kayak menciptakan suatu tempat yang sangat nyaman. Contohnya seperti di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit itu nggak banyak tempelan? Apalagi kayak ada orang sakit gitu kan di ruangannya, terus nggak mungkin kan itu ada banyak tempelan kayak cara cuci tangan, cara begini itu nggak ada. Sedikit pun itu paling di bagian luar doang. Nah, itu ada efeknya gitu loh, supaya kita juga bisa lebih juga nyaman. Selain kita juga bisa mengurangi tempelan-tempelan yang ada di dinding, kita juga bisa mengurangi tampilan-tampilan yang terlihat over banget ketika ditampilin, sehingga terasa itu bisa menghilangkan fokus seseorang ketika mau belajar sesuatu. Contohnya pada waktu slide, PPT dan lain sebagainya, jika terlalu banyak pernik-pernik dan lain sebagainya daripada tulisannya, I think itu bisa menjadi sesuatu yang sangat mengganggu, apalagi dengan kebiasaan konsep kita yang lebih cocok ke minimalis kayak gitu di Finlandia ya contohnya. Ini seperti yang saya baca di buku Finlandia, jadi kita compare aja. Lebih dari itu bisa kalian simpulkan sendiri dan bisa kalian coba untuk bandingkan kira-kira benar gak sih kayak gitu. Oh iya teman-teman semuanya, ada lagi yang gak kalah penting, yaitu tentang bagaimana sih kita bisa mengkondisikan kelas kita supaya bisa dalam keadaan yang baik dan juga tenang. Nah, salah satu metode yang dipakai ketika ada di Finland ini adalah metode yaitu tentang mindfulness, artinya tentang kesadaran diri penuh. Gimana caranya kita mengajarkan kepada peserta didik kita untuk punya kesadaran diri bahwasanya sekarang waktunya kita untuk belajar. Kemudian kita juga sebagai guru memberi contoh bahwasanya kalau memang waktunya sudah selesai ya kita cukup selesai kayak gitu. Jadi kita sudah punya komitmen dengan anak-anak, kalau waktunya sekarang memang waktunya belajar selesai seperti itu. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan kita memfokuskan mereka. Jadi bisa dengan cara ice breaking, atau ada salah satu cara yang disampaikan di buku ini adalah dengan membunyikan sebuah lonceng. Nah, ketika anak-anak semuanya sudah diminta untuk duduk dengan tenang, kemudian di sini guru membuat sebuah perjanjian dengan muridnya, kayak oke, nanti habis ini saya akan bunyikan loncengnya, dengarkan loncengnya dengan baik. Secara nggak langsung kita akan menghipnotis anak-anak kita supaya dia mau mendengarkan dan akhirnya perhatian dia bisa fokus sama kita kayak gitu. Jadi kayak coba dengarkan lonceng berikut ini. Jadi mereka di posisi duduk, tangan bisa di atas meja kayak begini atau di atas paha mereka. Kemudian mereka bisa diminta untuk menutup mata, atau kalau mereka nggak nyaman ya udah nggak apa-apa, nggak usah tutup mata. Kemudian kita akan bunyikan lonceng dalam hitungan ketiga. Dengarkan lonceng sampai bunyi itu habis. Nah, setelah itu selesai, mulai pembelajaran. Dan gak kalah penting lagi adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama rekan kerja maupun dengan anak-anak di sekolah kita. Jadi hal yang paling penting adalah kita harus bisa mengenal satu sama lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita meluangkan waktu untuk mendengar mereka, untuk memperhatikan mereka. Itu terus kesan banyak menghabiskan waktu kita ya, tapi itu adalah salah satu kita untuk mempermudah bagaimana kita mengenali anak-anak kita. Dan salah satu caranya adalah dengan kita coba untuk makan bersama dengan mereka, mendengarkan mereka, kemudian diskusi dengan mereka, bahkan kita coba untuk mengenal kepribadian mereka. Nah, salah satu hal penting yang bisa kita dapatkan ketika kita kuliah waktu dulu tentang dunia pendidikan adalah psikologi anak. Nah, kita bisa gunakan cara-cara untuk menilai psikologi anak dari materi-materi yang udah kita dapat pas waktu kuliah dulu. Atau kita bisa belajar tentang psikologi ini di
banyak tentang info-info ini di internet juga. Kalian bisa cari tentang kenapa ya anak ini begini ya, kayak gitu. Atau kalian bisa langsung konsultasi aja ke psikolog yang ada di sekolah atau ke teman-teman kalian yang memang ada di psikolog. Jadi kalian bisa langsung tahu dan bisa tahu bagaimana cara menghadapi anak yang sikapnya mungkin kalian membingungkan untuk kalian hadapi kayak gitu. Ada lagi yang paling penting ya, kita juga jangan lupa untuk bermain sama anak-anak kita. Kita anggap sekolah itu sebagai sebuah tempat di mana kita bisa belajar sambil bermain kayak gitu. Bukan hanya tempat kita bekerja doang. Tapi kalau kita udah berbeda pola pikirnya di sini, kita akan jadi lebih nyaman dan juga senang ketika kita ada di sekolah kayak gitu. Dan jangan lupa kita selalu say congratulations, selalu memuji, dan juga sebisa mungkin kita jujur lah sama mereka. Kalau memang mereka sekarang sudah sangat baik progresnya, sampaikan supaya mereka bisa berprogres lebih baik lagi. Atau mereka sekarang sedang mengalami penurunan nilai dan lain sebagainya, kalian bisa berdiskusi dengan mereka sehingga kita bisa menentukan cara yang tepat. Apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau mereka merasa ada sesuatu yang membuat mereka sulit memahami materi. Nah, dari situ kita akan tahu tentang kondisi-kondisi yang membuat murid kita ini kenapa kayak gitu. Oke, habis itu dan hal yang gak kalah pentingnya adalah masalah bullying. Ini adalah masalah yang sangat riskan banget terjadi kepada anak-anak kita. Nah, di dalam buku Teach Like Finland ini dijelasin tentang bagaimana caranya kita mencegah terjadinya bullying di sekolah. Apabila di sekolah itu terjadi tanda-tanda bullying, di sini kita bisa bentuk sebuah tim di mana ada tim pengamat dari guru dan juga siswa. Di situ dari guru dan siswa ini akan mengamati apakah di dalam kelas tersebut ada tindakan bullying. Ketika ada tindakan itu, kita mulai melakukan pengamatan, kemudian nanti pada waktunya kita akan ngobrol secara baik-baik kepada kedua belah pihak, siswa kita yang mungkin menjadi korban dan juga pelaku bullying. Setelah kita nanti ngobrol sama murid kita di sebuah tempat, yang fokus pertama kita adalah mendengarkan kedua belah pihak masing-masing. Jadi kita dengarkan masing-masing cerita dari anak A dan juga anak B. Setelah itu kita fasilitasi di situ bagaimana caranya kok bisa mereka melakukan hal itu dan kok bisa temannya mendapatkan perilaku seperti itu. Nah, di dalam tindakan pencegahan ini kita akan mengajak mereka berdua untuk berdiskusi supaya mencari solusi untuk mencegah hal itu tidak terjadi lagi. Hal yang paling penting adalah kita harus bisa memfasilitasi anak-anak kita kenapa bisa melakukan hal itu. Nah, dengan cara mendengarkan baik-baik dari sudut pandang mereka masing-masing. Kemudian gak kalah menarik lagi ketika baca buku Teach Like Finland ini, ada sebuah tradisi yang unik banget yaitu berkawan. Jadi di Teach Like Finland ini, di sana itu nanti ada kegiatan atau tradisi di mana anak-anak kelas 6 itu akan masuk ke dalam kelas 1. Kemudian mereka akan berkawan satu sama lain. Jadi kayak dikumpulin jadi satu, kelas 6 sama kelas 1. Terus mereka kenalan, terus mereka deket tuh. Akhirnya pas waktu istirahat mereka tuh kayak deket banget. Nah, jadi dari anak yang memang di kelas tinggi sama di kelas rendah itu bisa temenan dengan sangat akrab banget. Nah, hal-hal kayak gitu terkadang harus kita lakukan. Jadi kita di sini memfasilitasi mereka untuk kenal satu sama lain. Jadi ini caranya untuk mempererat siswa dengan cara kita mengajak mereka ke kelas, kemudian berkenalan, harus ada teman yang mereka kenal minimal satu ketika mereka masuk ke kelas 1 tersebut. Jadi kemarin ketika saya dapat kesempatan untuk ngajar selama 2 bulan di salah satu SD itu, saya benar-benar ingin mempraktekkan sebuah hal ketika nanti saya dapat kesempatan untuk mengajar di sebuah sekolah lagi. Jadi yang paling pertama adalah saya ingin menyusun rencana bersama dengan anak-anak saya. Ketika saya masuk kelas pertama, saya ingin menyampaikan tentang apa aja nanti bakal kita pelajarin, kemudian menyusun rencana tentang nanti metode belajarnya kayak gimana. Habis itu kita sepakatin tentang sesuatu bersama, sehingga anak itu sudah tahu tentang tanggung jawab dan juga pencapaian yang bakal mereka dapat ketika belajar bersama dengan saya. Yang kedua adalah paling gak bakal lupa adalah ngajakin mereka untuk saling mengenal satu sama lain, kemudian ice breaking of course, dan ada beberapa latihan-latihan yang akan
saya berikan buat mereka kayak gitu. Dan saya juga nggak tahu sih mereka gimana nilai yang mereka berikan ketika saya ngajar bareng sama mereka. Overall ketika mereka memang enjoy sama saya dan mau menerima itu, kebanyakan dari mereka itu happy banget sih, gitu sih. Jadi saya lupa sih untuk tanya sama mereka gimana tentang pas waktu saya ngajar atau ada saran kritik kayak gitu, karena mereka kan sebagai orang atau teman kita yang diskusi bersama-sama ketika belajar sesuatu. Saya pun ketika belajar sama mereka, saya pura-pura jadi orang yang kadang nggak bisa, kadang bisa kayak gitu. Jadi mengajak mereka untuk bilang, oh nggak gitu miss, kayak gitu. Beneran, karena memang guru itu udah belajar duluan, tapi kan ada kalanya kita menstimulus mereka untuk bilang kayak, loh miss harusnya tuh kayak begini gitu. Itu hal yang wajar dan mostly kalian juga harus try gitu untuk mengajar sesuatu kemarin, bener gak sih kayak gini gitu kan. Terus kayak mereka, iya sih bener gitu kan, tapi aku pakai cara lain juga nih miss, kayak gitu. Jadi itu akan menstimulus mereka untuk ngobrol dan menyampaikan tentang sesuatu pendapat yang berbeda kayak gitu. Jadi itu benar-benar excited banget sih. Jadi kelas kayak hidup, kayak teman-temannya itu pada kayak ada apaan nih rame-rame kayak gitu. Jadi itu salah satu hal yang penting untuk memancing anak-anak di kelas untuk lebih excited dan juga lebih hidup kelasnya kayak begitu. Ini mostly semuanya yang saya pelajarin di Teach Like Finland sama secuil pengalaman saya selama 2 months aja kemarin ngajar. Selebihnya pasti teman-teman udah paling jago banget. Dan sekali lagi kalau teman-teman ada pengalaman yang amazing bisa langsung drop di komen. Tentunya saya bakal menerima itu dengan lapang dada karena saya di sini sharing dari apa yang saya baca dari sudut pandang saya, dari pengalaman saya, dan teman-teman juga berhak untuk memberikan komentar di video ini. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Atau kalian mau kasih saran buat saya sangat menunggu itu banget. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah nonton video saya kali ini. Dan itu adalah sedikit spoiler yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman tentang buku Teach Like Finland ini. Nah, di sini masih banyak banget hal yang bisa kalian apply dalam pembelajaran kalian yang nggak bisa saya share. Jadi teman-teman bisa langsung aja baca buku ini karena ini bener-bener worth it banget buat kalian yang tertarik dengan dunia pendidikan, utamanya yang masih mau belajar dan juga masih bingung pilih jurusan. Jadi kalian bisa tahu bahwasanya dunia pendidikan itu menyenangkan banget dan bikin nagih. Thank you so much guys. Terima kasih. Bye.